Percaya Pak Ustadz, saya udah ngikutin kok Pak Ustadz. Gila, orang lain percaya loh. Kenapa ada orang kita yang gak percaya? Orang lain percaya. Apalagi saya bilang sama Chinese-nya, bisa nggak saya bayar setahun? Bisa. Nanti dari situ Pak Ustadz saya kasih 5 miliar. Saya bilang oke, kalau gitu 140 miliar. Saya nggak boleh ambil untung dari umat. Mendengar itu Pak, Cinanya kagum. Demi Allah, saya menyatakan ini bukan untuk kekaguman saya, enggak, biar dia tahu gitu loh. Enggak semua orang muslim brengsek. Itu kan jadi di depan hotel JW Marriott, maaf tangan kiri. Di depan hotel JW Marriott itu ada hotel namanya Best Western. Hotel Best Western tepat di jantung kota, di Kuningan, di depan JW Marriott. Kita nggak bisa beli JW Marriott yang gede dulu, yang kecil dulu. Best Western namanya. Itu harganya Pak 140 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Detektif. Ya teman-teman, kali ini kita cerita tentang akuisisi hotel yang ya bisa jadi ini merupakan kebiasaan Yusuf Mansur ya, dalam mencari, bisa jadi mencari sedekah, bisa jadi mencari korban investor ya teman-teman, korban jamaah investor. Kenapa saya katakan korban? Karena sampai saat ini investasi-investasi yang dijalankan Yusuf Mansur itu tidak jelas ya, bahkan ada yang bodong seperti batu bara. Kalau saya bilang apa ya, ini tower apartemen atau tower apa, karena awalnya apartemen, hotel Topaz itu, terus kemudian jadi hotel, terus kemudian diakuisisi sama Yusuf Mansur, terus kemudian jadi Hotel City, dan itu juga nggak jelas, bisa disebut bodong juga. Ya, pokoknya intinya seperti itu teman-teman. Kita nggak bisa nyebut bodong atau bisa nyebut bodong, ya terserah teman-teman lah. Intinya adalah uang investor itu ya banyak yang nggak kembali dan nggak jelas asal usul kepemilikannya. Kenapa saya katakan asal usul kepemilikannya? Karena asal usul kepemilikan yang seharusnya menjadi milik para investor itu nggak jelas kemana raibnya atau bagaimana. Terus sekarang keadaannya ternyata semuanya itu menjadi milik Yusuf Mansur. Jadi asal usulnya nggak jelas itu, asal usul kepemilikan Yusuf Mansur lah yang nggak jelas. Kenapa? Ya karena mengorbankan banyak orang. Nah, teman-teman, kita akan cerita tentang Best Western. Nah, saya juga pernah nginep di sana dan beberapa Best Western itu dengan acara-acara yang sebelumnya saya biasa lakukan ya di kegiatan-kegiatan usaha. Nah, kita lihat ini ada hubungannya dengan Best Western dan ada dua video yang saya compare berkaitan dengan cara Yusuf Mansur mencari uang investasi dan uang sedekah sekaligus. Kita lihat dulu teman-teman videonya, yuk check it out. Saya tadi iseng ngitungin nama sebagian teman-teman. Saya bilang di hotel di Kuningan ada hotel JW Marriott. Tolong handphone saya, mana handphone saya? Oke. Di Kuningan ada hotel JW Marriott. Di depan hotel JW Marriott itu kan jadi di depan hotel JW Marriott, maaf tangan kiri. Di depan hotel JW Marriott itu ada hotel namanya Best Western. Hotel Best Western tepat di jantung kota, di Kuningan, di depan JW Marriott. Kita nggak bisa beli JW Marriott yang gede dulu, yang kecil dulu. Best Western namanya. Itu harganya Pak 140 miliar rupiah. Coba, apa yang saudara lihat dari 140 miliar itu? Gede apa gede? Udah amat Ustaz 140 miliar. Ternyata tidak gede kalau ditanggung oleh tenaga kerja se-Taiwan. Kita lihat ya. Kita lihat 140 miliar. 140 miliar dibagi 200 ribu lah. Maka per orang patungannya cuma 700 ribu perak. Betul Pak? Lah memang betul. Lah ayo Pak. Cuma 700 ribu perak. Patungannya per orang se-Taiwan 700 ribu saja. Kalau digabung dengan kemudian Hong Kong, digabung dengan Korea, digabung dengan Jepang,
digabung dengan yang lain-lain jumlahnya kira-kira 1 juta tenaga kerja. Ya salam, angkanya Masya Allah 140 miliar dibagi 1 juta, 140.000 rupiah saja. Dan berbahagialah saudara, saya udah ngomong sama Cinanya, sama ownernya. Aneh bilang sama dia, "Oh, saya nggak bayar sekali bayar ya, bayarnya 12 kali bayar setahun." Maka angsurannya per orang, oke lah Taiwan doang lah ya, Taiwan doang 700.000 dibagi 12, maka angsurannya 58.000 doang, 58.333 rupiah per bulan. Nih loh, nanti siap-siap on air, saya akan ngajarin bisnis. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya bilang, saya berdiri bukan untuk kepentingan sendiri. Sampai saya semalam ketika turun dari bandara dan dijamu di Masjid Cukli, saya bilang, no. Saya akan ajarin ente bikin koperasi. Nggak perlu daftar ke koperasi saya, nggak perlu. Untuk menghindarkan kecurigaan, oh teman-teman yang ngumpulin duit buat isu malu. Nah, aneh ajarin ente. Yang penting ente mesti tahu, jangan sampai investasi yang enggak, investasi emas lah segala macam, jangan nanti ikut yang begini yang begitu, jangan. Nanti jadi pikiran, nanti sama teman antar teman jadi malah berantem. Gak usah, ente usaha aja yang benar, ente dagang aja benar. Nah sekarang ini dagang yang benar itu insya Allah properti masih oke sampai tahun 2016. Properti masih oke sampai tahun 2016. Insya Allah nanti kita akan kapan-kapan akan bicara. Ente patungan di 700.000 nih, patungan kebeli tuh hotel Best Western 140 miliar, kebeli cash, nggak pakai ngutang. Begitu cash 140 miliar, ente jaminin ke bank, tuh hotel 140 miliar dapat insya Allah 100 miliar. 100 miliar itu kita bisa bangun lagi 2 hotel kelas bintang 2, kira-kira di Pekalongan atau di Tegal atau di Cirebon atau di Indramayu bintang 2. Itu seperti ente naruh 700.000 tapi punya 3 hotel. Allah, la ilaha illallah. Kira-kira kalau di leverage, bahasanya leverage, nanti saya akan ajarin. Saya udah bilang sama teman-teman, insya Allah mulai kali ini saya akan fokus, karena sekarang saya punya TV sendiri. Yang bisa kapan saja siarannya, nanti ditembak ke handphone masing-masing dari Taiwan, kemudian bisa ikut siaran langsungnya, disiarkan mengudara ke 32 lembaga-lembaga yang on air di Taiwan ini. Kita akan belajar apa makna dari leverage. Di antaranya leverage itu bos, kalau di dunia perbankan, kalau punya duit 1 miliar itu jadi 10 miliar, kalau punya duit 1 triliun jadi 10 triliun. Kayak apa ente itu bakalan sejahteranya insya Allah. Saya datang ke Best Western di Kuningan, saya ngomong sama Cinanya, mau dijual nggak nih hotel? Mau. Berapa duit? 145 miliar. Oke, saya bilang bungkus saya. Mana? Langsung saya bilang, boleh gak saya tinggal malam ini langsung di sini? Oh, kata Cinanya, percaya Pak Ustadz, saya udah ngikutin kok Pak Ustadz. Gila, orang lain percaya loh. Kenapa ada orang kita yang gak percaya? Orang lain percaya. Apalagi saya bilang sama Chinese-nya, bisa gak saya bayar setahun? Bisa. Nanti dari situ Pak Ustadz saya kasih 5 miliar. Saya bilang oke, kalau gitu 140 miliar. Saya nggak boleh ambil untung dari umat. Mendengar itu Pak, Cinanya kagum. Demi Allah, saya menyatakan ini bukan untuk kekaguman saya, enggak, biar dia tahu gitu loh. Enggak semua orang muslim brengsek. Sekarang kan lagi begitu nih. Sampai gubernur kita juga ngomongnya begitu. Gubernur Jakarta ngomongnya begitu, nggak benar kan? Kalau ada muslim yang brengsek, mending mana sama kita-kita yang emang udah brengsek duluan. Enggak boleh dong kalimatnya begitu. Masa kalimatnya begitu kayak nggak ada aja muslim yang nggak brengsek? Kayak nggak ada aja orang beragama yang nggak brengsek? Pasti kan ada. Salah satu yang pada aneh, insya Allah nyusul, ya kan, masih setengah brengsek. Lihat nih ya. Jadi ketika saya bilang nggak ada yang mahal, semuanya murah asal bilangannya itu dibagi. Ketika bilangannya itu dibagi jadi enteng. Lihat 145 miliar 145 miliar, saya nego dulu sama singkohnya. Ini berapa duit? 145. Bisa nggak dikurangin? Dia buat Ustadz 5 miliar. Saya bilang enggak. Ini buat umat semua. Berarti harganya enggak 145, 140 miliar.
Best Western lo Kuningan. Sebentar lagi kita ganti nama jadi Best Mansur. Wah, iyalah sejarah dikit lah. Ya. Berarti enggak 145, 140. Mendengar begitu apa dia bilang? Saya nyumbang juga 5 miliar. Jadi harganya 135 miliar. 135 miliar. Saya tanya lagi Cina ya, bisa nggak kok? Saya bayarnya 12 bulan. Apa dia bilang? Nggak apa-apa sih. Saya juga butuhnya, yang penting cash flow saya kejaga aja. Sebenarnya ketika dia ngasih 1 tahun, kita udah untung 13%. Di sini ada Pak Azhari Fikri, orang bank punya. Kalau setahun kita KPR berapa sih sekarang? 13% kurang lebih. Berarti sebenarnya ini dikurang lagi 13% nih. Karena kita dibolehin setahun. Oke lah, katakan ini benar-benar fix 135 miliar. Dibagi sejuta Ji. Nggak perlu 10 juta dah, kalau ini mah sejuta aja ya. Maka cuma 135 ribu. Siapa yang mau jadi pemilik Best Western? Ayo ikut sama aneh, 135 ribu. Udah tutup. Mana aja lo? Udah tutup. Udah tutup Ustaz. Udah close. Yang baru, mau yang baru. Habis ini kita jalan malam. Hotel mana di Bogor yang mau dijual? Ya nggak? Kita beli aja udah. Caranya nggak jauh beda dengan cara saya ngumpulin sedekah. Nah ini Haji Mukhlis orang ekonomi, Ustadz Irfan orang ekonomi, dan dua-duanya penulis. Mudah-mudahan besok keluar di Kompas nih begini, bahwa ada kekuatan tersembunyi di balik umat. Belajar dari cara penggalangan dana sedekah Masjid Alumni IPB. Jangan lupa nyebut Yusuf Mansur. Dikit lah. Yang ikhlas ya. Insya Allah karena Allah. Oke, siapa lagi yang mau saya? Oke, itu teman-teman. Nah teman-teman, hebat kan kalau kita lihat, itu hebat. Bahwasanya Yusuf Mansur itu di video pertama dia menawarkan, karena video pertama lebih awal ya teman-teman, dia menawarkan Best Western kepada para TKI ya, kepada tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Dia menawarkan dengan hitung-hitungnya, ya walaupun masih pakai kalkulator ya, dengan hitung-hitungannya yang ya saya nggak bisa katakan itu cerita benar dan atau cerita bohong gitu tentang penawarannya, tapi saya harus katakan bahwasanya ketika ada video yang satu melakukan penawaran soal Best Western, dan kemudian di video berikutnya di pengajian itu, di masjid itu di masjid ya teman-teman ya. Yusuf Mansur kalau bilang di masjid kok kayak gitu, Yusuf Mansur itu nawarin investasi di masjid teman-teman. Sering ya, saya katakan sering karena bukan cuma sekali. Di masjid teman-teman dia menawarkan investasi itu. Terus kemudian dari video itu bisa kita lihat bahwasanya katanya sudah sold out. Berarti secara tidak langsung harusnya Best Western yang katanya itu ya dekat JW Marriott itu harusnya sudah dibeli. Nah, saya sudah melakukan investigasi dan saya sudah konfirmasi tidak ada pembelian hotel JW Marriott yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Dan itu menurut saya fix karena saya menghubungi langsung pihak dari saya sempat ketemu dengan orang luar negeri gitu ya, pihak dari yang berkaitan dengan hotel Best Western. Bagaimana? Ya kalau kita lihat cerita itu, ya menurut saya gini ya, Hotel City oke lah udah menjadi kepemilikan Yusuf Mansur dengan segala drama yang saya tahu antara pemiliknya. Saya harus katakan ini pemiliknya adalah Pak Sulhan yang awalnya itu dengan Yusuf Mansur. Teman-teman kalau lihat cerita Yusuf Mansur pernah ditagih ibu-ibu yang pakai bahasa Inggris ya, yang pakai bahasa Inggris itu ya ceritanya ya kurang lebih Yusuf Mansur itu masih kurang gitu ya, masih kurang melakukan pembayaran, kurang lebih seperti itu teman-teman, dan sampai sekarang masih memiliki hutang kepada ya orang tersebut. Nah terus bagaimana teman-teman cerita tentang Best Western-nya? Ya menurut saya adalah mungkin ya ada yang mengikuti program itu, baik yang di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu ya teman-teman, karena saya belum menemukan catatan, saya melakukan investasi belum menemukan catatan mengenai ya investasi yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur atas dasar pembelian Best Western itu saya belum menemukan. Tapi kalau kita lihat dari sana, dari antusiasme orang yang TKI yang di luar negeri itu jelas ya
bahwasanya mereka ingin bergabung di situ. Dan kalau kita lihat cerita yang di masjid juga, dia ingin bergabung, tapi katanya sudah sold out. Tapi faktanya saya tidak menemukan data, atau misalkan saya bertanya kepada orang, apakah hotel ini sudah diakuisisi sama, dalam tanda kutip ya, itu usaha dari BSI, yang katanya usaha dari BSI, itu katanya belum. Nah terus lantas apa yang dia ceritakan Yusuf Mansur di masjid itu, ya intinya Yusuf Mansur ingin orang sedekah dan investasi. Nah, soal nanti orang yang sudah uangnya terkumpul bagaimana investasinya. Nah nanti orang ketika, bayangin aja, ketika ada yang investasi 20 juta atau 10 juta atau 1 juta, begitu investasi di Yusuf Mansur, begitu nagih bingung, ditagih susah. Terus kalau apa ya namanya, didatangi orangnya itu kadang dipager atau kadang ada satpam atau terus bagaimana gitu ya. Terus karena Yusuf Mansur tahu nih orang lain itu nagih dengan uang 1 juta, lah ngapain capek-capek, ya sudah diklasin aja. Nah itu kita tahu dari Pak Iqbal Linja, ya saya katakan Pak Iqbal Linja, dari Pak Iqbal Linja, Yusuf Mansur itu tahu orang itu akan capek kalau cuma investasi 1 juta, 2 juta, 10 juta, terus kemudian harus nagih, apalagi dengan pengacara, udah pasti itu akan kecapean. Dan Yusuf Mansur tahu itu, sehingga Yusuf Mansur ya santai aja dia mengumpulkan uang kecil-kecil itu. Jadi orang yang kecil ini ya, orang kecil berinvestasi itu tidak akan mungkin menagih menagih secara frontal atau bagaimana, karena uangnya kecil itu teman-teman. Sehingga kalau dia nagih frontal juga dia salah, terus kalau dia nagih dengan pengacara malah habis uang. Nah jadi teman-teman, kalau Yusuf Mansur menawarkan investasi ini, investasi itu, berhati-hatilah, karena Yusuf Mansur itu kasus yang kenapa Yusuf Mansur sampai di penjara adalah kasus ya dalam tanda kutip ya, Yusuf Mansur itu tabiatnya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau sekarang, itu bukan kata saya, itu kata Yusuf Mansur sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan orang lain sekarang, saya katakan harus berhati-hati, karena kalau tabiatnya udah kayak gitu, itu susah dihilangkan walaupun udah banyak uang gitu teman-teman. Sampai di sini, jangan lupa share dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.